Assalamualaikum, kembali lagi di Mitra Kreativitas. Kali ini kita akan membuat MOOC. Jadi ini tutorial untuk pemula part 1. Jadi saya di sini menggunakan Blender 2.91. Kalian bisa download secara gratis Blender ini. Lalu kalian kalau sudah download lalu install, kalian buka, ada splash screen seperti ini. Ini langsung aja klik, soalnya kita akan membuat 3D. Di sini juga ada untuk 2D, sculpting, VFX, tapi kita akan gunakan awalnya itu aja. Langsung klik. Jadi kalau kalian klik, ini sudah saya ganti teman-teman. Mungkin ada kamera sama lampu di sini sun, tapi ini sudah saya ganti, tinggal coba gamenya aja. Kita hapus dulu aja. Lalu satu lagi yang kalian harus pastikan, kalian menggunakan render engine Eevee di sini. Ini ada 3 render engine, Eevee, Workbench, sama Cycle. Setiap render engine di sini ini beda-beda. Kalau Eevee dia kayak render engine-nya game, jadi bukan benar-benar nge-retrace sinarnya, tapi kayak ngira-ngira gitu aja. Jadi kalau pakai Eevee itu cepat render engine-nya. Terus habis itu di sini ada Workbench. Workbench ini render yang ada di viewport kalian. Ini viewport. Kalau misalnya ada cube di sini ya di render cube-nya aja, ya shader kayak biasa gini nih. Gini di render ya keluar cube. Terus habis itu kalau misalnya cycle, kalian ini pakai ray tracing. Jadi lebih bagus, lebih akurat, tapi lebih lama banget. Setiap render di sini kayak ada stepnya sendiri-sendiri. Jadi kalian pastikan pakai cycle, pakai Eevee di sini. Karena tutorial kali ini pakai Eevee. Terus habis itu kalian untuk rotate di Blender, kalian tekan klik tengah, terus tahan, terus digeser-geser. Kalian bisa rotate gini. Terus untuk geser, kalian tekan tahan shift sama klik tengah, lalu kalian geser. Nah, jadi itu ya untuk geraknya di Blender. Lalu kalian bisa select object pakai klik kiri kayak ditekan biasa. Ya kayak biasa, select object. Juga bisa untuk box select kayak biasa, tahan terus digeser untuk box select. Terus di sini juga ada gizmo kalau yang biasa pakai gizmo. Gini. Terus untuk menggerakkan objek, kalian bisa tekan G. Jadi kalian tekan cube-nya dulu atau objek yang mau kalian gerakkan, tekan G, bisa digerakkan. Untuk rotate, kalian tekan R, lalu rotate. Sama untuk scale, kalian bisa tekan S untuk scale. Kalau misalnya kalian biasa sama tools, kalian juga bisa nyalain toolsnya di sini. Tinggal tekan T, terus keluar option sini. Kalian bisa tekan move untuk menggerakkan sini, kayak misalnya sesuai ke Z lalu ke X. Terus kalian juga bisa rotate di sini, ini juga bisa di rotate ke Y. Lalu kalian juga bisa scale di sini. Tapi kalau misalnya di Blender biasanya pakai shortcut ya teman-teman. Jadi untuk gerakin pakai G, rotate-nya pakai R, sama scale pakai S. Nah, ini kan ada garis-garis kayak warna merah, hijau gitu ya. Ini aksisnya teman-teman. Jadi ini pakai planar dan koordinat biasa. Jadi pakai Cartesian koordinat ya teman-teman. Jadi ini ada X, Y, sama Z. Cuma nggak kelihatan Z-nya. Kalau misalnya kalian tekan G, tadi kan gerak ya. Terus habis itu kalau misalnya kalian mau gerakin sesuai aksisnya, jadi kayak cuma gerak ke Y, kalian tekan Y. Kalau mau gerak ke X yang warna merah ini, kalian tekan G terus X. Kalau Z ya tekan G sama Z gini. Terus sama juga rotate terus tekan Y untuk rotate ke Y. Terus habis itu R, tekan X untuk ke X sama rotate Z. Nah, lalu untuk scale juga sama, X, Y atau Z ya, atau Z. Lalu kalian juga bisa kayak constraint di Blender, jadi nggak mau gerak kemana aja kecuali satu axis gitu. Kalau misalnya G, terus habis itu nggak mau gerak ke X sama Y, cuma mau ke Z, kalian bisa tekan Shift Z.
jadi dia cuma bisa gerak ke X sama Y, nggak mau ke Z. Jadi kalau misalnya kalian mau ke Z, kalian tekan G terus shift Y, jadi dia nggak mau gerak ke Y, cuma mau ke X sama Z. Atau G terus shift X, nah nggak mau gerak ke X. Sama juga untuk scale S terus habis shift Z untuk scale ke X sama Y, atau S shift X gitu. Sama semua, rotate juga bisa, shift Z terus shift X, jadi sama teman. Lalu kalian buat moknya, mok kayak gelas gitu ya. Kalau misalnya buat gelas kan ya jelas gelas kayak silinder terus ada pegangannya, tapi kayak kurang perfect aja, kurang presisi. Kalau misalnya cuma dari ingat-ingat, proporsinya masih kayak ada aja yang salah. Jadi kalau misalnya kalian mau perfect, cari referensi aja di Google, nggak apa, cari referensi Google terus kalian pilih mug atau gelas yang kalian mau bikin buat referensi, terus kalian download. Setelah kalian download, kayak seperti saya sudah download di sini. Ini JPG ya, bisa JPG, PNG atau apa aja, pokoknya image. Kalian kalau misalnya mau masukin plane ke Blender, kalau misalnya kalian geser gini dari Explorer, Windows Explorer, ini saya menggunakan Windows 7, langsung aja geser ke Blendernya. Langsung aja geser ke Blendernya, nanti dia akan keluar. Nah, kalau keluar yang kayak gini nih, ada tandanya kayak gini, ini untuk referensi. Jadi kalau misalnya kalian render, ini nggak akan kelihatan foto ini. Lalu tapi kan ini kan miring ya, jelas miring. Saya kalau misalnya untuk referensi kan harus pas tengah, kayak lebih bagus gitu. Kalian bisa hilangin semua kalian bisa hilangin semua rotasi atau gerakan-gerakan yang ada di sini. Jadi untuk koordinatnya ini kan ke mana-mana, kayak mau ke tengah, kalian bisa. Jadi ini kalau misalnya kalian untuk referensi kan harus di pas tengah ya teman-teman. Kalian bisa menghilangkan untuk ngereset, istilahnya reset ke tengah lagi untuk rotasi sama gerakan, sama scale juga bisa sebenarnya. Kalian tekan Alt terus habis itu tekan G untuk ngilangin gerakan. Jadi kalian tekan dulu objeknya, klik, kalian tekan Alt G terus habis itu Alt R juga bisa untuk ngilangin rotasi, sama Alt S untuk ngilangin scale. Lalu kalian tuh referensi ini kan ke arah Z ya. Jadi ini masuk perspektif mode untuk view-nya. Ini kan perspektif. Ini juga bisa diganti ke ortografi. Jadi ngilangin semua perspektif yang ada. Jadi kalau misalnya perspektif kan objek yang dekat kan lebih kelihatan lebih kecil, lebih besar daripada yang jauh gitu ke perspektif biasa. Nah, kalau misalnya ortografi dia akan sama semua. Tekan angka 5 numpad. Kalau misalnya nggak bisa tekan angka 5 numpad, kalau misalnya kalian di laptop tekan jadi kalau kalian misalnya di laptop kan nggak ada numpad. Nah, kalau misalnya kalian di laptop, kalian bisa tekan tombol ini. Untuk kalian yang tahu tombol ini namanya apa, silahkan komen di bawah. Soalnya saya juga nggak tahu ini namanya apa. Kalian bisa tekan, lalu ada top, back, front, left, sama right, sama bottom. Jadi ini ortografi cuma setiap aksis. Jadi kalau misalnya bottom ya kalian lihat dari bawah, kalau top kalian lihat dari atas, terus left dari kiri, dari kanan, sama back dari belakang, dari depan. Tapi ini semua masuk ke ortografi, jadi nggak ada perspektif. Kalau kalian lewat sini, untuk gerakin keluar dari sini ya kalian gerakin biasa, keluar sendiri, tekan scroll terus gerakin keluar sendiri, masuk ke perspektif lagi. Lalu kalian untuk masang referensinya kan lebih bagus kalau misalnya berdiri vertikal. Jadi kayak berdiri dari Z gitu ya, ke arah Z. Ini kan tiduran dia, jadi kita akan rotate ke arah X ya, rotate X. Terus habis itu kalian bisa juga tulis di Blender, langsung aja tulis 90 gitu untuk rotate 90 derajat ke X.
lalu sudah berdiri. Ini untuk referensi ya, jadi nggak akan ikut ke render. Jadi kita akan buat ya, ini sudah ada referensinya. Kalau cube bisa sih kalian buat apa aja pakai pakai objek primitif apa aja. Cuman kalau misalnya buat kan kayak ya apa ya, yang sudah paling mirip lah. Ini kan sudah mirip sama silinder, jadi kita akan buat silinder. Ini kalian bisa hapus, tekan X atau del sama aja. Kalau X ada pertanyaan kayak gini, delete, langsung tekan aja. Ini untuk hapus. Kalau del itu langsung hapus aja, sama aja sih. Terus kalian bisa tekan, bisa keluarin objek primitif. Kalian tekan Shift A untuk shortcutnya, atau di sini juga ada add. Kalian bisa tekan untuk ngeluarin objek-objeknya. Ini saya masang add-on sudah, jadi ada lebih banyak. Kalau misalnya kalian, tapi untuk primitif objeknya ada di sini aja. Plane, cube, circle, UV sphere, sama ecosphere, cylinder, cone, terus berapa lagi. Tapi ini saya pasang add-on, jadi ada lebih banyak. Kalian juga bisa masang add-on, tapi itu nanti untuk tutorial nanti aja. Kita buat mode-nya kan paling bagus kan, paling mirip silinder, jadi kita akan pilih silinder, tekan Shift A, terus habis itu pasang silinder. Nah, ada saat kalian masang objek itu selalu keluar icon di sini kecil, kalian bisa tekan. Tapi ini cuman keluar setelah kalian masang objek. Kalau misalnya kalian gerakin terus habis itu ditekan, dia hilang, ganti ikonnya kayak gini. Nah, untuk ngeluarin icon tadi itu, nah ini fungsinya icon yang tadi yang kalian tekan di sini tadi, ini untuk ganti vertices, jadi kalian bisa banyakin atau kurangin. Ini untuk radiusnya, tapi bisa dirubah sendiri. Sama ini untuk tabnya, tapi nggak seberapa penting. Yang penting ini verticesnya. Nah, untuk mode-nya kita akan biar aja kan tetap 32. Lalu kalian tekan ini kan sudah silindernya. Kita akan mau buat mode. Caranya, jadi ini sudah keluar silindernya, sudah nggak bisa diganti-ganti lagi verticesnya. Tapi kalau misalnya kalian mau ngerubah kayak sekarang mau buat mode, kalian bisa tekan tab, terus habis itu keluar kayak gini. Ini masuk ke edit mode teman-teman. Edit mode ini untuk ngerubah vertices yang ada di sini. Kalian bisa nambahin, bisa ngurangin, kayak misalnya gini, masang lookup, bisa gerak-gerakin, tekan verticesnya. Tapi sebelum itu kalian harus tahu ini verticesnya. Terus habis itu ada yang panjang ini edge, bisa di edge select, sama ini untuk face. Untuk face, ini untuk edge, kayak garis-garisnya gitu. Terus ini untuk vertices yang ada di atas ini. Ini sama semua, cuman beda bentuk aja. Terus habis itu kalian bisa rubah-rubahin juga. Sama ini tools yang paling penting untuk di modeling, kalian bisa tekan Ctrl R untuk loop cut. Ini dia akan ngeluarin loop cut di kayak buat loop lah istilahnya, kayak gitu. Jadi kalian bisa tekan gini, terus Ctrl R lagi, tekan gini ya, gitu aja. Terus habis bisa tekan face. Ini juga ada fungsi extrude, dan extrude itu untuk nge-extrude objek kayak gini. Saya tunjukkan, tekan E aja untuk extrude. Nah, bisa keluar kayak gini. Jadi kalau misalnya kalian extrude, dia akan nambahin face lagi sekitarnya. Kalian juga bisa tekan semua kayak gini, terus habis langsung extrude sama. Lalu kalian juga bisa tekan loop cut lagi di sini. Nah, tapi kita mau buat sesuai sama referensi kita untuk buat mode, jadi kita akan buat, tapi sekarang kita akan buat mode-nya dulu aja. Jadi tadi bisa loop cut, bisa extrude, sama skill, ada banyak lagi juga kan, tapi itu yang paling dibutuhkan. Kalian bisa tekan masuk ke photography mode untuk front view, tekan 1. Lalu kalian juga bisa masuk ke wireframe. Caranya tekan Z, tahan Z nya, terus habis itu ada render, material preview, sama wireframe. Tapi kalian juga bisa tekan di sini untuk ganti-ganti. Jadi ini solid view, ini untuk wireframe kalian bisa tekan. Lalu ini untuk material preview. Jadi viewport setting ini untuk tekstur. Jadi kalau misalnya kalian texturing sampai
ini pakai viewport, dia masang HDRI sendiri, tapi itu nanti aja untuk part yang nanti. Sama ini untuk viewport setting, apa, render preview istilahnya. Jadi ini sesuai sama apa yang nanti dihasilkan render kalian, cuma di viewport. Jadi untuk saat ini kita akan masuk ke viewport, wireframe. Lalu kalian bisa ganti-ganti vertex sama ya ngerubah-rubah gini untuk tembus. Ini kalau misalnya kalian masuk ke wireframe, ini kayak tembus gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian pilih depan, belakangnya juga ikut kayak swoop. Nah, depannya kan belakang juga kena. Kalau misalnya kalian ke solid, kalau kalian pilih depan ya depannya aja, belakangnya nggak kena. Jadi kita akan masuk ke apa ini, wireframe. Lalu kalian pilih yang bawah ini pakai box select biasa. Kalian G gerain, tekan Z untuk ke bawah. Jadi untuk lebih presisi aja gitu. Ini yang atas juga bisa di select semua gini. Tapi tekan G, tekan Z untuk ke atas. Kalian bisa scale S, lalu ya kira-kira aja. Lalu kalian tekan Ctrl R untuk loop cut, kalian taruh di tengah. Lalu kalian pasin, nah gini. Nah ini kan masih kurang banyak vertexnya. Di Blender juga kalian bisa lakukan bevel. Jadi bevel itu nambah vertex yang ada di sekitar sini. Coba ini saya tunjukkan, tekan Ctrl sama B, lalu kalian geser ini. Nah, lalu masih gini ya, kalian jangan klik apa-apa, langsung scroll, nanti bisa nambah vertex yang kalian mau. Nah, gini teman-teman. Oke, lalu kalau kalian sudah kayak udah pas, kalian bisa tekan klik kiri, klik gini. Kalau misalnya kalian mau pas, oh ini masih belum masuk, kalian juga bisa tekan lagi loop cut-nya dari sini. Nah, untuk tekan kayak gitu, tekan satu loop cut, kalian bisa tekan tahan alt sama klik kiri. Jadi kalian bisa langsung tekan satu loop cut. Kalau misalnya kalian tekan biasa kan, ya tekan biasa. Kalau misalnya kalian tahan alt, langsung satu loop cut, kalian ngambil. Terus kalau shift itu untuk ngambil banyak ya teman-teman. Ya kayak biasa shift, ngambil beberapa langsung sekaligus. Kalau kontrol, kalian tekan tahan kontrol, itu nanti ini milih jalan yang paling dekat. Nah, gini. Tapi sekarang kita akan tekan alt sama klik. Nah, nanti kan satu milih satu loop cut. Ini saya pakai edge select ya. Jadi kalau misalnya pakai face select, kalian juga bisa pilih satu loop cut tapi face, atau vertices juga sama sih. Tapi ini saya pakai edge. Kalian bisa pasin ini, kalian tekan alt sama klik, lalu kalian bisa saya lakuin satu-satu kayak gini, lalu untuk pasin. Tapi ada caranya di Blender di sini supaya lebih gampang. Kalian nyalain yang di atas ini untuk proportional editing, jadi sebelah-sebelahnya ikut juga. Ini juga di sini ada smooth, sphere, root, inverse, square, sharp, linear, constant, sama random. Tapi sekarang kita akan pilih smooth dulu, kita tunjukin ya. Ini tekan, kalian coba mau ke scale sampai pas ini, tekan S. Nah, dia akan keluar kayak lingkaran gitu. Ini untuk seberapa besar kalian kayak proporsionalnya gitu teman-teman. Kalau misalnya kalian bisa, ini juga bisa kalian scroll kayak gini, atau lebih kecil gini ya teman-teman. Jadi kalian bisa untuk pasin kayak gini otomatis. Nah, kan gini kan sudah agak bagus ya. Kalian bisa klik kiri untuk klik, lalu kalian juga bisa matiin. Nah, kalian masuk ke solid preview lagi untuk melihat. Lalu kita akan buat oh ya, sama saya lupa untuk ngasih tahu, ini kalian bisa tekan kayak gini, atau ada shortcutnya 1, 2, sama 3, bukan di numpad yang atas ini, langsung tekan 1, 2, sama 3. Itu kalian bisa milih ganti-ganti kayak gini. Jadi tekan 1 untuk vertices, 2 untuk edge, sama 3 untuk face. Sekarang kita akan pilih face, yang atas, kita buat lubangnya. Di sini juga ada operasi insert itu kayak ngecilin buat face baru dalam face gitu. Jadi tekan I, terus habis itu kalian kasih ini insert. Jadi kalian tekan I, terus habis itu kayak tebalnya segini, terus habis itu kalian extrude, tekan E ke dalam. Nah, ini keluar teman-teman, tapi nggak apa,
kalian bisa gerakin lagi ke bawah gini, terus kalian scale sampai masuk. Nah gini, masuk ke dalam. Kalau misalnya kalian mau lebih presisi, tekan angka 1 terus masuk ke wireframe, nanti dia kelihatan. Kalau dalamnya nggak terlalu kelihatan ya teman-teman, jadi nggak berapa terlalu presisi. Kalau misalnya kalian mau juga bisa kalian kasih loop cut kayak gini, terus habis itu kasih bevel lagi. Kalian juga bisa tekan dalamnya kayak gini, klik terus masuk sini, masuk ke wireframe, kalian scale satu-satu gitu. Kalian juga bisa tekan Alt O untuk melee yang paling dekat. Jadi kalau misalnya kalian O biasa kayak gini, ini kan ya otomatis kayak melee semuanya gitu. Kalau misalnya tekan Alt terus O, ini dia melee yang paling dekat teman-teman. Nah melee yang paling dekat dulu, yang luar nggak kelihatan, jadi kayak koordinatnya beda gitu kan. Jadi kayak melee koordinat yang sebelah sini daripada langsung yang paling dekat sini, ya gitulah. Kalian coba-coba aja, lalu tekan S terus habis itu Shift Z untuk mau ke scale, keluar aja kayak gini. Gini kan bagus. Lalu kalian masuk ke solid preview, kalian tidak ada lubangnya. Lalu bawahnya juga biasanya ada kayak pinggirnya ada di sini gitu ya, jadi kayak kasih insert juga di sini segini aja. Kalian extrude ke atas ini. Nah bagus. Terus sekarang kita akan buat gagangnya. Jadi gagangnya kayak dua ya, dari sini sama sini. Nah caranya kalian bisa buat gagang sendiri pakai objek beda. Kalian misalnya di dalam edit mode, kalian juga bisa tekan Shift A untuk ngeluarin objek lain ya. Tapi jadi kalian setiap kali ngeluarin objek kayak gini nih, kalian klik ini, dia selalu ngikutin ke kursor. Jadi kursor ini kayak tempat di mana objeknya kalian keluar gitu. Kayak misalnya kayak pindah kursornya ke sini, kalian bisa tekan kursor di sini untuk pindah kursornya, klik terus itu kalian klik ke sini, jadi ikutin kursor kalian, pindah kursor. Misalkan sini, tapi yang kurang presisi ya kalau misalnya kursor ditaruh di mana-mana ya gini. Kalau saya sukanya kalian tekan objek yang kalian mau taruh kursornya, kayak misalnya di sini. Lalu kalian tekan Shift S, tahan Shift S-nya, tekan Shift S, terus habis itu ada kursor atau selected. Nanti dia melee ke sini, otomatis pindah ke sini. Kalau misalnya pilih yang ini, kursor selected. Nah, tapi saya mau ke sini, jadi kursor atau selected. Kalian aslinya bisa tekan cube, terus habis itu kalian scale, kalian extrude kayak gini, terus habis itu tekan Q, tekan rotate lagi, extrude. Tapi kalau misalnya kalian pakai objek beda, ini nanti nggak nyambung gitu. Kayak kalau misalnya gelas asli kan kayak keramik kayak nyambung, tapi kalau ini nanti lebih susah. Jadi kalian hapus dulu. Oh iya, sama ini untuk tekan kayak gini, untuk tekan yang gandeng ini tekan L. Jadi ke kursor kalian kemana yang mau kalian ambil, terus tekan L. Tekan L sini juga bisa. Terus habis itu kita akan hapusin itu aja. Kalian pilih dua face ini. Atau kalau misalnya kalian mau benar-benar presisi, kalian bisa tambahin loop cut. Kalian bisa loop cut. Kalau misalnya salah, kalian tekan Ctrl Z aja untuk undo biasa. Lalu kalian tambah loop cut. Kalau misalnya kalian mau presisi di sini, lalu juga bisa di sini, bawah sini. Jadi kalian bisa ambil yang ini dua sama ini. Kalian masuk ke front view, kalian tekan E untuk extrude. Kalian tinggal pas-pasin aja sampai sini, sampai kelihatan bagus. Kalian bisa extrude lagi, rotate, scale, lalu extrude lagi, gerain, rotate, scale, extrude, rotate, extrude, rotate, sampai pas aja teman-teman. Nggak usah terlalu kayak ini kan kayak masih kaku-kaku gini ya, jadi nggak apa-apa, langsung aja.
langsung kasarannya dulu aja lah, nanti saya kasih tahu caranya untuk halusin. Scale sini, terus scale, rotate, juga extrude. Nah, kalau sudah nempel ini kan nggak nyambung ya teman-teman, jadi kayak misalnya kalian bisa masukin kayak gini juga sih, tapi kan kayak nggak nyambung gitu. Kalau misalnya kalian mau sambungin ini, kalian bisa post face nya, tekan dua-duanya ini, lalu kalian tekan X, sama ini ada vertices, edge, sama face, sama on the face. Tapi yang paling penting 3 ini dulu aja. Ini line verticesnya, ini line edge nya, sama face nya. Kita mau hilangin face nya, jadi tekan face. Yang ini juga kalian pilih semua, tekan belakang, kalian X sama tekan face, lalu kalian masuk ke add select. Kalian bisa tekan loop cut yang ini, tekan alt ya, tahan alt sama klik tadi. Yang ini juga bisa kalian tekan alt sama klik. Nah, tapi kan ganti-ganti, jadi kalian tekan alt shift sama klik untuk pilih-pilih, untuk tekan banyak maksudnya. Lalu kalian bisa sih sebenarnya langsung masang gini di sini, terus habis itu tekan F. Tapi kan untuk F itu untuk membuat face baru ya. Kalau kalian pilih 2 edge kayak gini, bisa membuat face baru. Tapi kalau misalnya kalian tekan vertices, 2 vertices yang kayak gini, buat edge, buat 2 vertices gini kayak, terus habis itu tekan face F, pup, dia membuat edge. Tapi kita mau buat face, jadi kita akan tekan angka 2 untuk edge select. Kalian pilih ini, loop cut yang 2 ini. Kalau misalnya kalian tekan face langsung bisa sih, tapi kayak gini jadinya kan maunya kan nyambung, jadi kalian butuh operasi khusus. Ini ada kontrol sama E, tekan kontrol sama E untuk, sama harus di edge select ya, kontrol E, terus ada bridge edge loop, ini kalian tekan, ini dia nyanding otomatis kayak gini. Oh, kalau misalnya kalian segitiga gini, itu artinya vertices yang ada di sini sama sini beda, jadi setiap loop cut ini harus vertisesnya sama. Caranya kalian tambahin aja loop cut di sini, klik. Nah, lalu kalian lepas, tekan lagi, tekan Ctrl E, terus bridge edge loop. Nah, bagus kan? Terus habis itu tapi ini masih kotak-kotak teman-teman. Untuk kelihatan lebih bagus, kalian bisa klik kanan. Jadi kalian keluar dulu, ini tadi kan di edit mode, jadi kalian keluar ke object mode, kalian klik gelasnya, klik kanan, terus habis itu set mode. Oke, nah lebih halus, tapi masih jelek, jadi kita akan rubah dulu. Tapi kalau selama kalian ngerubah, saya saranin kalian masuk ke set flat supaya kelihatan vertices mana yang kalian rubah. Kita masuk ke front view, lalu kalian halus-halusin dengan gini, tekan alt klik ya, sama untuk menekan loop cut kayak gini. Nah, ini terus habis itu halus-halusin aja. Kalau misalnya ini kayak ada yang terlalu kaku kayak gini, kalian bisa tekan gini, tekan semua, tahan semua kayak gini, lalu kalian bisa Ctrl B untuk bevel. Kalian bisa scroll ya, ini untuk berapa bevel yang kalian mau. Ini nggak usah banyak sih kalau menurut saya, kayak satu-satu lebih enak. Jadi kalau misalnya ini Ctrl B segini aja cukup, lalu ini juga Ctrl B. Wow, oh iya, kalau misalnya terlalu cepat kayak Ctrl B terus habis itu langsung besar banget, kalian bisa tekan shift, tahan shift, jadi untuk lebih presisi gitu. Segini aja cukup. Dan juga ini Ctrl B, ini juga Ctrl B, lalu ini sama juga Ctrl B. Nah, sudah lebih halus teman-teman, tapi bagian sininya masih kotak, masih tajam gitu. Kalian juga bisa pilih yang loop ini, walaupun bukan kelihatan kayak loop tapi masuk loop. Kalian tekan alt sama klik. Nah, gini, lalu kalian bisa empat-empatnya langsung Ctrl B langsung aja, naikin sedikit. Nah, jangan sampai numpuk ya face nya, nanti rusak.
Jadi kayak gini teman-teman, lebih bagus ya Stan, tapi ini masih belum seberapa bagus. Jadi kalian tapi ini masih belum seberapa bagus teman-teman, masih ada lagi banyak trik-trik yang lainnya untuk memperbagus hasil render kalian. Jadi ini untuk modeling dasarnya aja. Kita akan ketemu lagi di part 2 video ini ya teman-teman. Jadi kita akan ketemu lagi di part 2 untuk melanjutkan tutorial membuat Mac ini. Untuk ada banyak cara-cara yang lain untuk memperbagus Mac ini ya. Ini masih modeling dasarnya, tapi ini sudah kelihatan bagus dan. Jadi kita akan ketemu lagi part 2. Bila kalian suka dengan video ini, kalian jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, dan like, komen, dan share ke teman-teman kalian atau media sosial yang kalian punya untuk membantu perkembangan channel ini. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.